Pengusutan kasus dugaan pemerkosaan terhadap anak pasien yang dilakukan Priguna Anugrah Pratama, dokter peserta program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Anestesi Universitas Padjadjaran Bandung terus dilakukan. Selain itu, polisi bilang tersangka Priguna Anugrah juga memperkosa 2 pasien yang tengah menjalani perawatan. Modus yang dilakukan pelaku sebagai residen anestesi, yakni mengelabui korban untuk memeriksa alergi anestesi serta melakukan anestesi atau pembiusan. Dalam kasus ini, Polda Jawa Barat telah melakukan olah TKP ulang yang difokuskan ke kasus yang dialami ketiga korban pemerkosaan. Mendatangi TKP kembali di Rumah Sakit Samsadikin untuk mengumpulkan kembali ya, dan pendalaman terhadap barang bukti yang mungkin masih ada di TKP. Untuk saat ini kita fokus terlebih dahulu kaitan dengan peristiwa yang dilaporkan oleh korban pertama dan kemudian korban kedua maupun ketiga di ruang 711 lantai 7 Rumah Sakit Hasan Sadikin, baik untuk olah TKP yang kejadian pertama maupun kedua dan ketiga juga sama dilakukan di olah TKP yang di tempat yang sama. Sementara itu, kuasa hukum tersangka Priguna Anugrah Pratama bilang tersangka telah menemui korban untuk meminta maaf. Kuasa hukum tersangka juga bilang tersangka Priguna Anugrah Pratama siap menghadapi segala konsekuensi hukum yang akan diterima. Klien kami melalui perwakilan keluarga telah bertemu dan menyampaikan secara langsung permintaan maaf kepada korban dan keluarga korban, hingga akhirnya dapat diselesaikan dengan baik secara kekeluargaan dan diadakan perdamaian secara tertulis. Bahwa klien kami juga tentunya bersedia bertanggung jawab di depan hukum dan akan menerima konsekuensi atas perbuatannya. Di Yogyakarta, dugaan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh dosen yang juga guru besar Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, Edi Meyanto, berujung pada pemecatan. Sekretaris UGM, Andi Sandi bilang korban diperkirakan berjumlah 13 mahasiswi, di mana modus yang dilakukan yaitu mengajak korban diskusi bimbingan tugas akhir. Yang kami lihat di dalam pemeriksaan, ya, itu yang korban dan saksi ada 13 yang diperiksa dan memberikan keterangan, ya, 13. Kalau modusnya ya kegiatannya itu dilakukan lebih banyak di rumah, mulai dari diskusi bimbingan gitu ya, dokumen akademik yang baik itu skripsi, tesis dan disertasi, kemudian juga di research centernya dan juga kegiatan-kegiatan lomba. Begini, kalau dosennya itu Ibu Rektor sudah memutuskan untuk memberhentikan, ada SK Rektor. Tetapi untuk memberhentikan sebagai PNS dan juga ingat guru besar itu bukan dari universitas ya, tapi dari pemerintah. Makanya kemudian harusnya ada di sana. Kasubit Penmas Bithumas Polda DIY AKBP Verina Sri Wahyuningsih bilang, meski belum ada pihak yang melapor, Polda DIY terus berkoordinasi dengan UGM untuk mengusut kasus ini. Menyampaikan berkaitan dengan kasus yang beredar saat ini, bahwa sampai saat ini tanggal 10 April 2025 belum ada laporan polisi yang masuk baik itu di Polda maupun di Polres. Namun demikian dari pihak Polda sedang melaksanakan koordinasi dengan pihak universitas dan juga pihak-pihak terkait. Memang diperlukan penanganan serius dalam kasus dugaan kekerasan seksual yang berulang kali terjadi. Tak hanya pendampingan bagi korban, namun sanksi tegas bagi pelaku juga harus diberikan agar kasus serupa tak lagi terulang. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, kasus kekerasan seksual memang selalu menimbulkan keprihatinan. Baru-baru ini, kekerasan seksual dilakukan oleh tenaga pendidik, yakni dosen sekaligus guru besar Universitas Gadjah Mada. Sementara itu, di Bandung, Jawa Barat, pemerkosaan dilakukan oleh dokter PPDS terhadap keluarga pasien. Bagaimana Komnas HAM melihat kasus ini dan hukuman apa yang bisa membuat jera pelaku? Sudah bersama kami Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah. Mbak Anis, selamat pagi. Selamat pagi. Mbak Anis, menarik melihat kasus ini ada satu dokter PPDS, satu lagi guru besar, bahkan ini kalangan terpelajar. Tanggapannya melihat kasus ini, Mbak Anis?
Ya, dan satu lagi kemarin Kapolres ya di satu kabupaten di NTT. Jadi memang kejahatan kekerasan seksual ini makin hari makin memprihatinkan dan kalau melihat 3 kasus terakhir gitu ya, polanya adalah kekerasan seksual ini dilakukan oleh mereka yang memiliki kedudukan, kewenangan dan menyalahgunakan kedudukan yang dimiliki untuk melakukan satu kejahatan kekerasan seksual ya. Baik itu Kapolres, baik itu dokter, baik itu dosen, guru besar gitu ya. Ketiga profesi itu kan profesi yang memiliki kedudukan, kewenangan untuk harusnya memberikan pelayanan pelindungan, tetapi disalahgunakan gitu. Nah, sebenarnya di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu sudah diatur di dalam pasal 12 bagi penyalahgunaan kedudukan di dalam Undang-Undang TPKS itu mesti diterapkan penghukuman maksimal ya 15 tahun penjara dan atau denda sampai 1 miliar. Selain itu juga diatur terkait dengan pidana pemberatan. Pidana pemberatan itu diatur di dalam ketentuan pasal 15 Undang-Undang TPKS, di mana pemberatan itu setidaknya bisa meliputi 15 unsur, baik itu menyangkut pelaku maupun korban. Nah, dalam kasus 3 TPKS terakhir itu saya kira sangat relevan, terutama terkait dengan ketentuan mengenai pemberatan bagi pelaku adalah bisa diberlakukan jika pelaku itu merupakan tenaga medis atau tenaga kesehatan, kemudian tenaga pendidik, pejabat publik, atau tenaga profesional lainnya yang harusnya gitu ya, secara kewenangan dia memiliki kesempatan, memiliki kewenangan tanggung jawab untuk memberikan pelindungan, pemulihan, dan lain sebagainya gitu. Jadi ini bisa dilakukan pemberatan sepertiga. Dan juga mempertimbangkan kondisi korban. Nah, di dalam satu ketentuan Undang-Undang TPKS, sekali lagi masih di dalam pasal 15, bahkan secara spesifik itu diatur jika pelaku itu melakukan terhadap korban yang dalam kondisi tidak berdaya atau pingsan gitu. Dan itu terpenuhi ya di dalam korban, di dalam kasus di mana itu terjadi di kasus yang dilakukan oleh dokter ya di Jawa Barat gitu. Oke, artinya bisa dikatakan begini Mbak Anis, ada relasi kuasa yang mendorong pelaku ini melakukan hal tersebut? Betul. Jadi kekerasan seksual yang dilakukan berdasarkan relasi kuasa yang dimiliki, di mana para pelaku ini memiliki kuasa dan menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan kejahatan seksual gitu. Oke, Mbak Anis tadi kan dikatakan ya bisa diterapkan hukuman maksimal dan juga bahkan ke pidana pemberatan. Lantas yang terjadi saat ini Mbak Anis kalau dilihat dari beberapa kasus yang sudah terjadi, apakah ini sudah diterapkan atau seperti apa fenomenanya Komnas HAM melihat ini? Ya, kalau kasus yang sudah kami pantau itu kan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh mantan Kapolres Ngada ya, berdasarkan komunikasi dan koordinasi kami dengan Direktorat PPO Mabes Polri memang dilakukan akan atau diterapkan pasal berlapis ya, pasal 6, pasal 12, pasal 15 gitu. Jadi penyalahgunaan kedudukan kemudian mengakibatkan korban mengalami penderitaan, trauma, apalagi di dalam kasus Kapolres Ngada itu kan korbannya juga anak-anak gitu. Sehingga pasal pemberatan itu akan diberlakukan gitu dan saat ini proses penegakan hukumnya sedang bergulir. Nah, untuk 2 kasus yang lain, yang kasus di Jogja terkait pelakunya guru besar, ini kan sedang dilakukan koordinasi untuk proses penegakan hukumnya. Sementara yang kasus di Jawa Barat itu kan dalam proses penyelidikan. Nah, kita berharap juga pasal berlapis itu juga bisa diterapkan untuk apa? Di dalam Undang-Undang TPKS itu ditegaskan bahwa penerapan Undang-Undang TPKS diharapkan bisa memberikan keadilan bagi para korban, memastikan lingkungan itu bebas dari kekerasan seksual, dan yang paling penting adalah untuk memastikan tidak adanya keberulangan kasus yang serupa di masa yang akan datang gitu. Jadi penerapan hukuman yang maksimal itu diharapkan untuk beberapa hal tadi yang itu merupakan tujuan utamanya pembentukan Undang-Undang TPKS gitu. Oke, Mbak Anis ada satu fakta yaitu dari korban atau terduga korban di UGM ini kan korbannya tidak melapor. Atau dari polisi mengatakan bahwa belum menerima laporan terkait dengan kasus ini. Kira-kira kenapa? Apa yang dilihat Komnas HAM? Kenapa sampai ada korban yang belum melapor sampai saat ini?
Tentu pengalaman dari sejarah panjang bagaimana kasus kekerasan seksual itu terjadi dan menimpa pada para kelompok rentan, termasuk perempuan, anak ya, terutama mereka yang ada di bawah relasi kuasa itu kan tentu saja memiliki ketakutan ya. Dan fakta-fakta selama ini menunjukkan bahwa tentu saja ada ancaman, ada intimidasi gitu ya. Apalagi misalnya kalau statusnya itu adalah mahasiswa, mungkin khawatir kemudian itu mengancam kelulusannya, berpengaruh kepada nilainya gitu. Jadi itu mesti menjadi pertimbangan gitu. Nah, di situ betapa pentingnya kemudian upaya-upaya proaktif dari aparat penegak hukum, terutama kepolisian, dan kenapa kemudian di dalam Undang-Undang TPKS itu ditegaskan bahwa seyogyanya penanganan kasus TPKS itu dilakukan oleh aparat penegak hukum yang memiliki jenis kelamin yang sama dengan korban untuk memberikan rasa aman bagi para korban selama proses penyelidikan dan penyidikan gitu. Dan juga diharapkan disediakan rumah aman gitu ya, pendampingan psikolog gitu untuk memastikan mereka para korban yang memiliki trauma, ketakutan itu memiliki kekuatan pendamping untuk menyampaikan fakta-fakta yang dialami karena itu sangat tidak mudah gitu. Mbak Anis, yang melakukan ini kan profesinya nggak sembarangan. Tadi ada Kapolres, kemudian dosen, bahkan dokter. Harusnya kita tahu mendidik, merawat, mengayomi masyarakat. Tapi kenapa ini bisa sampai terjadi? Apa sebetulnya PR yang harus dikerjakan atau masih menjadi beban begitu bagi instansi-instansi terkait dengan hal ini? Ya, saya kira merefleksikan kasus-kasus TPKS, memang 5 tahun terakhir yang mendominasi kasus TPKS itu adalah kasus TPKS dengan modus relasi kuasa gitu ya. Orang-orang yang memiliki kedudukan, memiliki kekuasaan itu punya potensi, punya ruang untuk menyalahgunakan kekuasaannya dan melakukan kejahatan seksual gitu. Untuk itulah saya kira 3 tahun yang lalu melalui Undang-Undang TPKS itu secara spesifik TPKS melalui relasi kuasa itu diatur. Karena sebelumnya saya kira kita semua juga masih ingat orang yang memiliki kekuasaan di bidang kepemiluan gitu ya atau ketua KPU itu juga sempat diberhentikan dari jabatannya karena melakukan tindakan yang serupa gitu. Artinya bagaimana kekuasaan ini juga memiliki potensi yang besar sekali akan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual karena kedudukan yang dimiliki oleh para pelaku dan juga saya kira kuasa yang tidak setara atau hubungan atau kedudukan yang tidak setara gitu ya antara korban dengan pelaku gitu. Jadi saya kira ini mesti menjadi perspektif oleh aparat penegak hukum kita dalam menerapkan Undang-Undang TPKS untuk kasus-kasus yang saat ini sedang terjadi. Gitu. Mbak Anis, tadi kan kalau dikatakan di kasus yang terjadi di UGM ini kan korban tidak ada yang melapor atau bisa dikatakan ya belum ada yang melapor. Tapi sebetulnya dari pihak kampus bisa tidak Mbak didorong untuk supaya kasus ini jangan sampai terjadi lagi atau proaktif begitu untuk menangani kasus ini di samping juga ini secara internal begitu? Kalau dari sisi kampus, dari sisi UGM, sebenarnya UGM ini kan sudah memiliki satgas tentang pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual ya. Dan UGM dalam hal ini tentu kami mengapresiasi sudah sangat proaktif ya, memproses, meminta keterangan, kemudian melindungi korban dan memproses di tingkat universitasnya dengan memberhentikan yang bersangkutan. Tinggal bagaimana kemudian ini dikoordinasikan untuk proses berikutnya yaitu proses penegakan hukum untuk kasus pidananya. Dalam hal ini Polda DIY juga sudah berkomunikasi dengan pihak universitas gitu. Dan proses berikutnya tentu yang disampaikan pihak universitas adalah terkait dengan status guru besarnya ya, karena itu kewenangan di bawah kementerian gitu. Jadi saya kira proses yang paralel itu bisa dilakukan secara bersama-sama untuk apa? Untuk memberikan efek jera dan sekaligus juga untuk memberikan keadilan bagi para korban dan juga pembelajaran penting bagi masyarakat gitu ya. Baik itu mereka yang berpotensi menjadi korban maupun mereka yang selama ini berpotensi menjadi pelaku untuk memiliki kejeraan agar tidak melakukan kekerasan seksual, dan bagi mereka yang menjadi korban itu memiliki kekuatan untuk berani bicara, melaporkan gitu ya pada pihak yang berwajib termasuk ke lembaga-lembaga seperti kami Komnas HAM, Komnas Perempuan gitu. Oke, artinya memang saat diapresiasi dengan adanya Satgas itu. Mbak Anis, pengawasan seperti apa yang dibutuhkan? Karena kalau kita melihat dari kasusnya misalnya tadi guru besar, artinya di bidang pendidikan ataupun juga di rumah sakit ini bahkan menjadi tempat yang tidak aman, terutama untuk perempuan, karena bisa berpotensi menjadi korban.
Ya, sebenarnya agak sulit mengidentifikasi mana tempat yang aman gitu ya, yang kiranya bisa menjadi ruang aman bagi perempuan maupun kelompok rentan lainnya agar terhindar dari kekerasan seksual. Berkaca dari kasus-kasus yang selama ini terus terjadi, itu nyaris di semua tempat itu sulit dikatakan mana ruang aman bagi perempuan ya. Tadi di lembaga pendidikan juga terjadi, kemudian di lembaga-lembaga penyedia layanan kesehatan ya seperti rumah sakit, kemudian juga di ruang-ruang publik gitu ya. Bahkan mereka pelakunya mereka yang seharusnya memiliki kewenangan untuk memberikan pelindungan dan pelayanan gitu. Jadi hampir semua ruang-ruang publik termasuk juga ruang privat di dalam keluarga, saya kira kita semua memiliki kerentanan untuk menjadi korban kekerasan seksual, sehingga sangat penting saya kira bagi kita semua untuk memiliki kesadaran penuh gitu ya, dan mulai mengidentifikasi bagaimana sih bentuk-bentuk kekerasan seksual gitu ya. Setidaknya ada 9 kekerasan seksual yang bentuknya itu diatur di dalam Undang-Undang TPKS, bagaimana kemudian melaporkan, bagaimana mengakses pelindungan gitu ya, bagaimana menjangkau layanan yang tersedia gitu ya, termasuk bagaimana berkoordinasi dengan lembaga-lembaga pemantau tindak pidana kekerasan seksual. Kalau di dalam Undang-Undang TPKS berdasarkan ketentuan pasal 83 ayat 4 itu ada 4 lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan pemantauan efektivitas implementasi Undang-Undang TPKS, yaitu Komnas Perempuan, Komnas HAM, Komisi Pelindungan Anak Indonesia, dan Komisi Nasional Disabilitas. Selain itu juga ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak. Gitu. Saya kira sangat penting pengetahuan ini dimiliki oleh masyarakat untuk mengantisipasi jika di antara kita, lingkungan kita, keluarga kita, kerabat kita menjadi korban kekerasan seksual gitu. Oke, Mbak Adis, mungkin ini pertanyaan terakhir. Saat ini dengan banyaknya kasus yang tentunya ini mengkhawatirkan, apa advokasi yang dilakukan oleh Komnas HAM terutama supaya hal ini atau kasus ini tidak kembali terjadi? Untuk kasus-kasus yang sudah kami pantau, tentu Komnas HAM akan memastikan bahwa rekomendasi kita ditindaklanjuti oleh para pihak, terutama dalam hal kasus TPKS adalah aparat penegak hukum gitu ya, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan. Juga salah satunya adalah LPSK ya, karena LPSK ini yang memiliki kewenangan untuk memberikan pelindungan bagi para saksi korban ketika menjalani proses hukum. Dan yang terakhir tentu Komnas HAM menghimbau semua pihak untuk mengawal proses penegakan hukum kasus-kasus TPKS yang saat ini sedang berlangsung, karena upaya kita untuk mengawal itu sangat penting dan memberikan kontribusi agar proses penegakan hukum itu berjalan secara akuntabel, transparan, dan memberikan keadilan bagi para korban. Baik, modus relasi kuasa kerap terjadi atau menjadi penyebab dari banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi. Ini tentunya harus menjadi perhatian, terutama ruang publik, privat, karena semua bisa menjadi korban. Ini tentu yang harus disadari, terutama bagi pemerintah, bagaimana untuk pengawasan maupun juga pembenahan di banyak sektor, begitu, karena ya lagi-lagi ternyata tidak semua tempat menjadi tempat yang aman, terutama bagi perempuan. Terima kasih Komisioner Komnas HAM Mbak Adis Hidayah sudah bersama di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Sehat selalu. Ya, terima kasih. Saudara, bos perusahaan teknologi Siemens, Agustin Escobar, dan keluarganya tewas setelah helikopter yang mereka tumpangi jatuh ke Sungai Hudson, New York, Amerika Serikat. Informasinya usai jeda.